Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbul arsyil azim, Rabbus samawati wal ardh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai yaitu 3.1, 3.3.3 mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah dan ro dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah dan ro dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32. Baiklah anak-anak, kita akan bahas materi yang pertama yaitu hukum qalqalah. Hukum qalqalah. Qalqalah artinya pantulan atau memantul. Adapun huruf qalqalah terdiri dari ba, jim, dal, to, dan qaf. Macam-macam qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi dua. Pertama, qalqalah sugro, yaitu qalqalah yang berada di tengah kata atau huruf qalqalah yang berharokat sukun asli. Contoh, taqwimah. Yang kedua, qalqalah kubro adalah qalqalah yang berada di akhir kata karena diwaqafkan. Contoh, walam yulad. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu hukum bacaan ro. Sebelum masuk ke hukum bacaan ro, kita akan pelajari terlebih dahulu tentang tafhim dan tarkik. Tafhim berarti tebal, yaitu menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir menjorok ke depan. Sedangkan pengertian tarkik yaitu tipis, yaitu mengucapkan huruf di bibir agak mundur sedikit atau meringis. Hukum bacaan tafhim dan tarkik terdapat pada dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ro. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hukum lam. Lam jalalah adalah lam yang terdapat pada lafaz Allah. Cara mengucapkan lam pada lafaz Allah ada dua cara. Yang pertama, apabila ada lafaz Allah didahului harokat fathah atau doma, maka huruf lam dibaca tafhim dan bunyi huruf lam menyerupai bunyi huruf O. Contoh, syahidallah, salamullah. Yang kedua, cara membaca huruf lam pada kalimat Allah dibaca tipis, yaitu apabila ada lafaz Allah didahului harokat kasroh. Di sini bunyi lam menyerupai suara seperti A. Contoh, bismillahi. Oke. Sekarang kita akan masuk ke hukum bacaan ro. Cara membaca huruf ro terbagi dua. Pertama, ro dibaca tebal apabila ro berharokat fathah atau fathatain.
Contoh rasulu. Yang kedua, ro dibaca tafhim apabila ro berharokat doma atau domatain. Contoh aktsaruhum. Yang ketiga, ro dibaca tafhim apabila ro sukun yang didahului fathah. Contoh wal arq. Yang keempat, ro dibaca tafhim apabila ro sukun yang didahului doma. Contoh hurmatan. Dan yang kelima, ro dibaca tafhim apabila ro sukun yang didahului kasroh bukan asli. Contoh irji'u. Dan yang terakhir, ro dibaca tafhim apabila ro sukun yang didahului kasroh asli dan setelah ro ada huruf isti'la bukan kasroh. Contoh qirqasun. Adapun huruf isti'la terdiri dari 7. Yang pertama jim, shod, dhad, ghin, ta, qaf, dan dha. Oke, sekarang kita masuk ke hukum ro yang dibaca tipis atau meringis. Ro dibaca tarkik apabila ro berharokat kasroh atau kasroh tain. Contoh rijsun. Yang kedua, ro dibaca tarkik apabila ro berharokat hidup dan didahului ya sukun atau lian. Contoh basirun. Yang ketiga, ro dibaca tarkik apabila ro sukun yang didahului kasroh dan setelah ro bukan huruf isti'la. Contoh fir'auna. Nah, yang ketiga jawazul wajhain, yaitu huruf ro yang boleh dibaca dengan 2 wajah atau dengan 2 cara. Boleh dibaca tebal atau boleh juga dibaca tipis. Kapan? Yaitu apabila ro sukun didahului kasroh dan setelah ro ada huruf isti'la atau kasroh. Nah, pada contoh ini boleh dibaca tafhim. Contoh kullu firqin, atau boleh juga dibaca tarkik. Contoh kullu firqin. Ya, baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada materi terakhir. Sebelum tutup, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, hukum qalqalah terbagi menjadi 2. Pertama, qalqalah sugro, yaitu qalqalah yang berada di tengah kata, dan qalqalah kubro, yaitu qalqalah yang berada di akhir kata atau qalqalah yang diwaqafkan. Yang kedua, bacaan tafhim dan tarkik terdapat pada 2 huruf. Huruf lam pada lafaz jalallah dan huruf ro. Baiklah, sebelum ditutup, tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, mencatat materi di buku tulis PAI. Tugas yang kedua, mencari contoh hukum qalqalah dan hukum ro pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32 dengan cara ayatnya ditulis semua, kemudian hukum qalqalah dan ro-nya diberi garis bawah. Yang ketiga, tugas difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami, dan bisa kalian praktekkan ketika kalian membaca Al-Quran. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.